Baik, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Fauzan Jafaroni Nasir dengan NRP 501-723-1011. Saya berasal dari Teknik Geofisika angkatan 2023, Teknik Geofisika IPS. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 hingga bab 2 mengenai geologi gunung api purba, uh, ralat, mengenai buku publikasi khusus yang berjudul Geologi Gunung Api Purba oleh Pak Sutikno Broto yang uh, ditulis oleh Pak Sutikno Broto dan uh, dibawahi oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oke, baik. Buku ini menjelaskan tentang gunung api purba yang pasti. Tapi di sini kita akan mempelajari berbab. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dari bab 1 hingga bab 2. Baik, saya scroll dulu sampai nanti hingga ke bab 2. Sebelumnya mohon maaf, ini saya menggunakan dua device. Yang satunya adalah HP dan untuk kamera, dan yang satunya adalah laptop. Karena kamera laptop saya agak bermasalah, jadi saya menggunakan kamera HP seperti itu. Baik, oke, di daftar isi kita bisa lihat di bab 1 pendahuluan dan bab 2 adalah makna. Oke, di bab 1 adalah latar belakang, permasalahan, maksud tujuan, pengertian, dan ruang lingkup sistematika. Dan di magma ini penjelasannya lebih ke magma. Yang pertama ada definisi magma, asal-usul magma, sifat-sifat magma, sifat kimiawi, dan hubungan gunung api, tata tektonika, dan komposisi magma, dan terakhir gasnya. Baik, kita akan lanjut ke bab 1. Baik, di latar belakang. Di latar belakang ini saya menemukan beberapa ilmu yang saya rangkum dalam suatu rangkuman yang sudah saya tulis sebagai bantuan, dan tapi akan saya menjelaskan dengan bantuan rangkuman sedikit, dan nanti saya akan menjelaskan sepemahaman saya seperti itu. Jadi di latar belakang ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia, tetapi khususnya di Indonesia ini ternyata tidak hanya memiliki gunung api yang berumur kuarter, melainkan juga gunung api yang berumuran tersier hingga pratersier yang usianya bisa mencapai ratusan juta tahun yang lalu. Ya, hingga sampai saat ini. Which is sekarang kalau misal gunungnya masih bertahan sekarang, berarti umur gunung tersebut masih, ya, nggak masih, udah lama, seperti itu, udah tua, ya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Di latar belakang ini juga dijelaskan adanya bukti keberadaan yang bisa dilihat dari singkapan batuan gunung api ini dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, seperti yang dijelaskan di latar belakang ini, ada di Sumatera dijumpai batuan vulkanik formasi Silungkang dan gunung api Panti yang berumur parem atau perem sekitar 280 juta tahun yang lalu. Di Kalimantan juga terdapat formasi Jambu dan Haruyam yang berumur Trias hingga Kapur. Nah, sedangkan kalau misal di Jawa ini ada dijumpai batuan formasi Jati Barang, Semilir, Ngelangeren yang termasuk kelompok Old Andesit Formation seperti itu. Nah, semua data ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanisme yang ada di Indonesia telah berlangsung dari zaman Parem, Seralat, Perem, dan berlanjut hingga sekarang seperti itu. Nah, selanjutnya di bab 1 ini ada di permasalahan. Nah, di permasalahan ini saya merangkum beberapa, yaitu meskipun batuan vulkanik di Indonesia ini sangat melimpah, namun penelitian dan pembelajaran mengenai geologi gunung api itu masih terfokus pada gunung api yang aktif masa kini. Nah, kajian terhadap gunung api purba itu belum banyak dilakukan karena tubuh gunungnya sudah tererosi dan bentuknya itu sudah tidak jelas.
seperti itu. Nah, selain itu pendidikan geologi di Indonesia ini juga masih mengacu pada pandangan geologi sedimeter yang berorientasi pada batuan berlapis, bukan hasil vulkanik. Nah, kalau di Indonesia ini sebenarnya pandangan geologinya seharusnya udah ke aktivitas vulkanik seperti itu, karena di Indonesia ini juga banyak ditemukan gunung-gunung api, entah yang aktif, entah yang tidak aktif. Tapi kayak di Indonesia ini, karena di Indonesia ini sangat banyak gunung api aktif, maka sudah seharusnya pandangan geologi sedimenter ini udah diganti seperti itu. Baik. Nah, akibat daripada hal ini, pandangan geologi sedimenter ini, banyak ahli geologi yang kesulitan untuk menafsirkan batuan hasil vulkanisme tua secara genetis. Nah, padahal di negara busur vulkanik seperti Indonesia yang sudah jelaskan barusan, pandangan ini itu harus perlu diubah agar sesuai dengan kondisi geologi di Indonesia yang sebenarnya, yaitu di Indonesia ini banyak ditemui gunung api vulkanik seperti itu, yang aktif dan yang nggak aktif seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke apa? Maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuannya apa? Tujuan dari buku ini itu adalah memperkenalkan dan membuktikan adanya gunung api purba yang ada di Indonesia. Uh, dengan memahami ada beberapa faktor yang memahami, yaitu tipe, dan persebarannya. Dan kita dapat memperluas sejarah tentang vulkanisme di Indonesia. Nah, melalui buku ini. Nah, buku ini itu juga bermanfaat dalam bidang terapan geologi seperti eksplorasi, mineral dan energi, mitigasi bencana, serta pengelolaan lingkungan seperti yang bisa dilihat di tabel kotak di bawah ini. Dari kotak yang gunung api itu kita bisa menjalar kedua, yaitu sumber daya geologi. Itu bisa ke mineral, energi, lingkungan. Kalau bencana geologi bisa ke gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami dan gunung api lumpur seperti itu. Baik, yaitu lanjut ke pengertian dasar di bab ini. Oh iya, sama saya di sini di buku ini juga menemukan beberapa sumber yang baru saya ketahui seperti ini: Al-Zuar di KK tahun 1998. Terus ini juga ini si Verdeker 1959. Jadi saya menemukan banyak ilmu di sini dan juga banyak sumber yang mendasari buku ini seperti itu. Makanya buku ini tuh sebenarnya sudah sangat bagus untuk dipelajari, karena buku ini juga mencari sumber-sumber yang sangat jelas seperti itu. Baik, lanjut ke bagian 4, yaitu pengertian dasar atau poin 1.4. Nah, di pengertian dasar ini lebih dijelaskan tentang pengertian dasar tentang vulkanologi. Seperti vulkanologi atau ilmu gunung api itu berasal dari kata volcano dan logos, yang berarti ilmu tentang gunung api. Nah, gunung api didefinisikan sebagai tempat keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif. Jadi vulkanologi itu mempelajari bukan hanya bukan hanya gunung yang tidak aktif, bukan hanya gunung yang aktif, tapi kita juga mempelajari tentang gunung yang sudah tidak aktif. Nah, seperti itu. Juga dalam buku ini juga dijelaskan istilah penting seperti paleovulkanos atau gunung api purba, yaitu gunung api yang pernah aktif di masa lampau tetapi kini sudah mati dan tererosi sehingga bentuknya tidak lagi seperti gunung api. Ya, jadi gunung api purba di Indonesia itu yang sudah tidak aktif itu karena akibat dari erosi dan lain sebagainya. Gunung api purba di Indonesia sudah tidak jarang untuk dilihat. Ya, bukan jarang untuk dilihat, susah untuk dilihat karena yaitu tadi karena tererosi dan lain sebagainya. Oke, selain itu di sini juga dibahas arti dari vulkanisme. Itu ada di paragraf ini. Nah, itu dijelaskan bahwa arti dari vulkanisme ini sebenarnya yaitu proses geologi yang berkaitan dengan pembentukan magma hingga kemunculannya ke permukaan bumi. Jadi dari pembentukan magmanya di dalam
gunung hingga dia keluar ke permukaan bumi dengan melalui entah itu meletus dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Terus juga di sini dijelaskan cakupan ilmu vulkanologi itu sebenarnya sangat luas, mulai dari magmatologi, petrologi batuan beku hingga sedimentologi hasil erupsi, seperti itu. Karena di gunung api purba, maksudnya adalah karena kita mempelajari tentang gunung api purba, nah, memahami konsep dasar vulkanologi ini bisa menjadi kunci untuk mempelajari gunung api purba. Baik untuk, nah ini juga dijelaskan tentang, ini ada tipe gunung api, yaitu di tabel 1.1 ini dijelaskan lama hidup atau durasi waktu istirahat setiap tipe gunung di dunia. Itu dari Ferrari tahun 1995. Seperti itu. Jadi ada kaldera tunggal, kompleks, dan lain sebagainya. Ada tipe gunung, durasi dari 1000 tahun atau rata-rata dan maksimumnya, waktu istirahatnya juga. Seperti itu. Ini juga ada salah satu sumber yang bagus, yaitu dari Newall dan Zurizid, untuk memperkenalkan istilah volcanic unrest yang didefinisikan suatu perubahan penting, biasanya berupa suatu peningkatan kegempaan seperti itu dan sebagainya. Oke. Saya selanjutkan ke bagian 5, yaitu ruang lingkup dan sistematika. Ruang lingkup sistematika ini pada bab 1 di sini tuh dijelaskan bahwa Bapak Sutikno Bronto ini menjelaskan bahwa untuk memahami gunung api purba itu kita perlu terlebih dahulu memahami aktivitas gunung api yang ada masa kini. Ya, maksudnya itu adalah gunung api aktif yang masih aktif dalam masa kini. Seperti itu, mulai dari proses magmatisme, bentuk dan strukturnya seperti apa, hingga hasil erupsinya nanti keluarnya seperti apa, hasilnya seperti itu. Nah, maka dari itu, bab berikutnya ini dalam buku ini itu akan menjelaskan secara berurutan. Mulai dari bab 2 itu nantinya adalah magma, bab ketiga nanti bentuk struktur gunung api, dan bab 4 tentang erupsi, seperti itu. Dan bab 5 yang terakhir tentang batuan gunung api, seperti itu. Oke, baik, saya akan lanjutkan ke bab kedua, yaitu magma. Baik. Nah, di sini itu sebenarnya dijelaskan beberapa definisi magma dari beberapa beberapa sumber. Di sini kalau kita lihat di sini ada dari definisi magma itu ada 4. Jadi untuk yang pertama menurut dari McDonald bukan McD ya, McDonald, yaitu magma ini adalah batuan cair pijar yang masih berada di dalam bumi atau sudah dilontarkan ke permukaan. Seperti itu. Kalau dari Williams McBurney 1979 itu menjelaskan magma adalah substansi alami yang sebagian atau seluruhnya mencair dan saat mendingin akan membentuk suatu batuan beku, kristalin atau gelas. Seperti itu. Nah, ini ada juga dua apa dua poin, yang satu dari Alzwar ya, yang gambar 2.1 yang di sini itu menjelaskan cairan atau larutan silikat magma merupakan larutan silikat pijar dengan suhu antara 900 hingga 1100 derajat Celcius, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada selain secara kimia fisika, magma adalah sistem multikomponen yang terdiri atas 3 fase: cair, padat berupa kristal, dan gas pada kondisi tertentu, seperti itu. Oke, lanjut, kita akan ke selanjutnya, itu asal-usul magma. Nah, di sini dari gambar ini bisa dilihat asal-usul magma ini berhubungan erat dengan sumber panas dalam bumi. Ada beberapa mekanisme utama pembentukannya. Pertama, ada di disintegrasi unsur radioaktif seperti uranium dan kalium yang menghasilkan panas dalam jumlah besar sehingga dapat melelehkan batuan di kerak bumi. Terus yang kedua itu adalah gesekan
gesekan akibat deformasi tektonik yang menyebabkan sebagian batuan malihan mencair. Ketiga itu penunjaman lempeng kerak bumi ke dalam selubung bumi sesuai teori tektonik lempeng saat lempeng samudra menunjam sedimen dan batuan yang mengandung air ikut terbawa ke zona dalam, mengalami tekanan dan suhu tinggi lalu mencair sebagai magma, menjadi magma. Lanjut yaitu yang keempat, pencairan bahan air H2O ini dari sedimen laut batuan alterasi yang ikut menunjam, sehingga dijelaskan oleh seperti yang dijelaskan oleh Tatsumi DKK tahun 1983. Itu bisa dilihat di gambar ini 2.2. Jadi pembentukan magma dan gunung api di zona penunjaman itu ini yang ini bisa, yang ini ada panah ke atas ini bisa dilihat itu tertunjam. Jadi kayak pembentukannya itu bisa di daerah sini. Ya. Oke, lanjut yang kelima. Yang kelima atau bagian E ini pembubungan selubung bumi atau upwelling mantle, yaitu proses di mana material panas dari bumi naik secara diapiris seperti gelembung udara dalam air dan menghasilkan magma yang kemudian membentuk gunung api baru seperti itu. Ya bisa dilihat di gambar sini kayak 2.4 yang menjelaskan bahwa pembentukan magma dan gunung api di zona penunjaman berdasarkan pembumbungan magma dari selubung bumi. Ini bisa dilihat dari gambar ini, pusat magmanya berada di sini, jadi nanti bisa gunungnya itu bisa bukan gunung, iya penunjamannya bisa di daerah sini seperti itu. Nah di sini juga ada pembentukan magma dan gunung berdasarkan pembumbungan magma dan selubung bumi menurut Maruyama 1999. Kalau yang sebelumnya itu adalah dari Sison sama Bronto tahun 1948 seperti itu. Selanjutnya itu sifat-sifat fisik magma. Magma yang terbentuk dari peleburan sebagian selubung bumi disebut magma primer. Jenis magma ini sulit mencapai permukaan tanpa mengalami perubahan komposisi dan biasanya berkomposisi basal dengan kadar magnesium yang sangat tinggi. Ketika mengalami diferensiasi, magma primer menghasilkan berbagai magma turunan, mulai magma basal, andesit, dasit, hingga riolit. Nah, jadi di sini, nah ini komposisi magma ada yang dijelaskan ada basal hingga riolit seperti itu. Terus juga jika kedua magma dengan komposisi berbeda bertemu akan terbentuk magma campuran atau magma hybrid jika mengalami kontaminasi dengan batuan batuan samping, mohon maaf, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat kimiawi. Seperti yang sudah diketahui, sifat-sifat kimiawi dari magma secara fisik ya. Mohon maaf, kita ke sifat fisik magma lagi sebentar. Ada beberapa tambahan, yaitu secara fisik magma bersifat cair pijar, mengandung gas sehingga bergerak menuju ke bumi. Nah, proses pendinginannya juga menghasilkan tekstur gelas atau avanitik, sedangkan pendinginan lambat di bawah permukaan bisa menghasilkan kristal besar seperti itu. Temperaturnya juga bervariasi. Magma itu kalau magma basal biasanya itu bisa mencapai 1400 derajat Celcius, sedangkan kalau riolit biasanya berkisar sekitar 850 derajat Celcius seperti itu. Baik, kita lanjut ke sifat-sifat kimiawi magma. Di sifat kimiawi magma ini, magma tersusun itu atas oksida utama seperti SiO2, terus ada Al2O3, Fe203,
MgO, CaO, NaO2, Na2O, dan K2O. Nah, berdasarkan kadar silika, kalau kita membahas tentang berdasarkan kadar silika, magma itu bisa menjadi 3 kelompok, yaitu magma basah, encer seperti magma basal, yaitu kedua ada magma menengah membentuk batuan andesit, yang ketiga yaitu ada magma asam kental menghasilkan riolit atau dasit. Nah, selain itu ada klasifikasi menurut kadar kalium dari Pecherillo dan Taylor tahun 1976. Magma teleitik, kalk alkalin, haika, kalk alkalin, dan sosonitik. Magma dengan kadar alkali tinggi disebut magma alkalin, contohnya nevelinit dan trakit. Bisa dilihat dari tabel 2.3 di halaman 14 ini. Jadi kita bisa melihat dari sini. Dan juga bisa lihat dari klasifikasi batuan, klasifikasi magma atau batuan beku berdasarkan presentasi oksida, utama SiO2. Seperti itu. Nah, mungkin kalau di bab ini cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ini hubungan antara gunung api, tataan tektonika dan komposisi magma ini, pemunculan gunung api berdasarkan teori tektonik. Seperti itu. Nah, ini ada zona pergerakan lempeng kerak bumi berdasarkan konsep tektonik. Di sini ada lapangan gunung api, peta lembah. Sebenarnya di buku ini lebih dijelaskan dan lebih jelas itu karena adanya bantuan dari gambar-gambar seperti ini. Tidak hanya monoton dengan kata-kata, namun di sini juga ada tabel, ada gambar-gambar ini yang bisa menambahkan pemahaman kita. Nah, oke, sebagai kesimpulan dari bab 1 dan 2 ini, bab dua ini menjelaskan bahwa apa merupakan dasar dari seluruh proses vulkanik. Pemahaman sifat asal usul magma yang sangat penting untuk menjelaskan jenis gunung api, karakter letusan, serta pembentukan batuan vulkanik di permukaan bumi. Pada bab selanjutnya nanti, bab 3, kita akan mempelajari tentang pembentukan bentuk struktur gunung api yang akan dibahas secara rinci pada bab 3 nanti. Baik, karena ini adalah video untuk bab 1 dan bab 2, saya rasa cukup sampai sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa saya pahami dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.